tidak panjang kalam, kita awali dengan kalimat maula. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sesuai menu panjenengan di tengah kesibukan alhamdulillah ada beberapa kitab yang bisa kita baca untuk pagi hari ini terkait tema permintaan panjenengan, yaitu keutamaan, keistimewaan, fadilah bulan Rajab. Ada beberapa kitab tapi qadarullah sudah ludes karena banjir, tapi ada beberapa PDF kitab dahulu yang masih ada. Kitab-kitab yang khusus secara spesifik isinya adalah keutamaan dan fadilah bulan Rajab itu banyak sekali Ustaz. Di antaranya saya baca, di antaranya adalah karangan Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Abi Thalib yang terkenal, ulama Baghdad terkenal, Al-Khallal namanya. Beliau wafat di tahun 439 Hijriah. Bayangkan 430 Hijri 39 Hijriah wafatnya beliau. Beliau pernah mengarang satu kitab isinya tentang fadilah bulan Rajab yang sanadnya hadis demi hadis sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau terkenal ahli hadis yang siqah. Yang kedua adalah dikarang oleh Abu Ma'syar Abdul Karim Ibnu Abdul Somad Al-Qattan, seorang qari dan muqri ahli qiraat bermadhab Syafi'i. Beliau wafat 478 Hijriah. Nah, kemudian yang ketiga adalah seorang alim Abu Bakar Muhammad Ibnul Walid Al-Qurashi dari Turtus, lebih tepatnya Al-Andalus, wafat 520 Hijriah. Beliau juga mengarang kitab isinya tentang fadailu syahri Ramadan, syahri Rajab. Yang keempat, Syekh Ali Ibn Hasan Hibatullah, terkenal kunyahnya Abul Qasim Ibnu Asakir. Ini termasuk ahli hadis terkenal dari Damaskus, Suriah, wafat 571 Hijriah. Beliau juga punya kitab yang namanya Fadail fi Syahri Rajab. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima Ibnu Dihya Al-Kilabi, nama aslinya Umar Ibnu Hasan Abdul Khattab, wafatnya 633 Hijriah, ulama Mesir, lahir wafat di Mesir. Kemudian disusul lagi Syihabuddin Abdul Qasim Abdurrahman Ibnu Ismail Abu Syamah, tahun 665 Hijriah. Ini satu leteng dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau juga mengarang kitab tentang bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab. Yang terakhir, ini ulama-ulama yang terkenal adalah Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Kinani yang terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ulama tulen madhab Syafi'i, lahir di Kairo, Mesir, wafat pun di Kairo, Mesir. Beliau wafat 852 Hijriah. Beliau-beliaulah ulama-ulama yang ternama di dunia yang pernah mengarang kitab khusus fadilah bulan Rajab. Kiranya dibaca semuanya atau sebagian? Nanggung saja semuanya ya. Siap sampai jam 12 tak ladeni sampean.
Oke. Yang tertera di kitab ini hanya dua. Yang pertama karangannya Syekh Al-Mulla Ali Al-Qari, seorang ahli qiraat. Kemudian dan beliau wafat di 1014 Hijriah. Tidak termasuk yang saya sebutkan. Ini artinya yang ke-8, ulama yang ke-8 yang mengarang tentang judulnya Al-Adabu fi Rajab, tentang fadilah-fadilah bulan Rajab. Kemudian saya rangkum juga jadi satu karangannya Syekh Ibnu Asakir, tadi ulama dari Damaskus, Suriah. Dan ada beberapa kitab, intinya kita coba secara spesifik rucut hadis demi hadis yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dari ayat, Bapak Ibu, berangkat dari ayat surah At-Taubah ayat 36. At-Taubah ayat 36. Ini dalil pertama. Semua kitab rata-rata kalau bahas keutamaan bulan Rajab diawali dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, dan seterusnya. Singkat terjemah saja. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan menurut Gusti Allah itu pokoknya paten. Isna asyara syahra, ada 12, tidak lebih. Kenapa mesti Gusti Allah menyebutkan nominalnya? Karena orang-orang Nasara termasuk sebagian Yahudi menambahi 5 hari, ada yang menambahi 10 hari dan macam-macamnya. Atau ada yang mengurangi, atau yang merubah-rubah. Bulan haram sudah tepat dari Allah dari zaman azali, sejak yauma khalaqas samawati wal ard. Fi kitabillah itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sejak Allah mula-mula ciptakan langit dan bumi. Dari sejak dulu memang sudah ditetapkan hanya 12 bulan. Kemudian minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu sudah paten, nggak bisa diganggu gugat. Menurut Allah ada 4 yang hurum, haram, 4 yang suci di sisi Allah SWT. Lah kenapa Allah menyebut nominal 12, menyebut 4 haram, tidak lebih dan tidak kurang, dan memang dijelaskan oleh Rasul SAW adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa sampai secara tafsil terperinci dijelaskan semuanya oleh Allah dan Rasul SAW? Karena di samping alasan yang pertama saya sampaikan, ada beberapa zaman jahiliyah termasuk Nasara yang merubah-rubah arba'atun hurum di bulan yang lain. Bulan Rajab di situ bulan haram. Di antara bentuk keharamannya adalah dilarang qital, perang, dilarang maksiat dan bla 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 bla. Ternyata ketika mereka sudah sepakat nafsu banget pengen memerangi kaum muslimin di bulan Rajab, maka mereka enteng, nggak apa-apa lah, nanti kita ganti di bulan yang lain. Nah itu loh, paham mas saya? Oke, kalau mangguk-mangguk sudah selesai. Tidak panjang kalam, setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dzalika dinul qayyim. Itulah undang-undang agama yang lurus. Itu loh bagian atau perencilan daripada aturan Gusti Allah dalam ajaran kita, ajaran Islam yang lurus, kata Allah. Jika kita merubah-rubah 4 haram dirubah bulan yang lain, kemudian 12 bulan kita kurang-kurangi atau kita tambah-tambahi, itu berarti menandakan atau dipertanyakan lurus tidaknya agama Islam kita. Terus perintah Allah adalah secara umum, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim fihinna, di bulan-bulan tersebut, anfusakum, zalim kepada diri kalian. Fihinna, semua ahli tafsir mengisyaratkan domir ini kembali kepada 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan sampai kalian, kata Allah, berbuat zalim. Zalim di sini apa? Pertama, tafsir mayoritas alim ulama yang tidak dielakkan lagi adalah jangan mengawal-awali perang. Kalau memang mereka yang memulai perang,
kemudian kita membela diri, semua alim ulama sepakat boleh tidak menerjang syariat ayat ini. Yang kedua, zalim di sini adalah secara umum seperti doanya Nabiullah Adam selama 200 tahun lamanya. Rabbana zalamna anfusana. Kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Padahal kezaliman itu hanya satu, yaitu makan buah khuldi. Artinya tidak dielakkan lagi. Para alim ulama mengartikan pula zalim, larangan zalim di 4 bulan haram termasuk bulan Rajab adalah apapun bentuk maksiatnya, kecil maupun besar. Oke, sudah. Inilah 2 tafsir tentang zalim pada diri kita di bulan-bulan haram yang paling masyhur. Loh Ustadz, berarti kita nggak boleh zalim hanya 4 bulan itu saja. Selain bulan itu berarti kita boleh maksiat. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Semua alim ulama mengatakan tentu ala kulli halin tetap tidak boleh maksiat, tidak boleh zalim. Lebih-lebih dikhususkan khusus 4 bulan haram. Sehingga Bapak Ibu, dari dalil ayat ini, seorang pakar tafsir, pakar agama di kalangan sahabat nomor wahid yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat, dan pendapat beliau diikuti banyak para sahabat dan para tabi'in, yang otomatis kita pun sah-sah saja bagian daripada sunnah anjuran mengikuti pemahamannya para sahabat tentang ayat ini. Bagaimana pemahaman ayat ini? Maksudnya khusus 4 bulan haram itu, lebih-lebih 4 bulan haram itu benar-benar jago betul jangan sampai berbuat maksiat, termasuk perang tadi. Mafhum mukhalafahnya alias kebalikan pemahaman itu adalah kencengin atau gaspol untuk ibadah kita, ketaatan kita khusus di 4 bulan haram. Meskipun judulnya sunnah, walaupun itu amal sunnah yang kecil, tidak melihat kecil besarnya, tapi kalau sudah masuk 4 bulan haram maka kencengin atau pancet gasnya, kalau bahasa kiai, pancet gasnya untuk ketaatan plus menjauhi kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga menyampaikan, para sahabat radhiyallahu anhum menyampaikan makna fala tadlimu fihinna anfusakum. Mengapa Allah khususkan 4 bulan itu benar-benar jangan maksiat dan menaruh perhatian agar kencengin sabuke gaspol untuk ketaatane, rajin ibadahnya. Ada apa? Maksudnya yang kedua adalah sekecil apapun maksiat kula panjenengan jika dilakukan di 4 bulan haram termasuk detik-detik di antara bulan Rajab, maka nilai akibatnya, hukumannya itu lebih besar daripada maksiat yang dilakukan di selain 4 bulan haram. Kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, sekecil apapun ibadah, ketaatan, kebaikan, jika kita amalkan di detik-detik di antara 4 bulan haram termasuk 1 bulan full bulan Rajab, maka nilai pahalanya, ganjarannya lebih besar, berlipat-lipat daripada amalan tersebut diamalkan di selain 4 bulan haram. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kalau mangguk-mangguk lebar. Itulah 2 pemahaman para sahabat tentang ayat ini. Kalau kita memang keluar-keluar, ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah, maka yuk kita kembali Al-Quran, tapi tambahi dengan pemahamannya ulama-ulama salaf, minimal kholaf. Tidak mungkin otak kita yang belum ada apa-apanya tiba-tiba yuk kembali ke Al-Quran, tiba-tiba yang dipahami hanya terjemah saja. Na'udzubillah min dzalik. Tidak demikian. Lanjut Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Ini secara umum. Secara umum artinya bulan Rajab keutamaannya yang pertama adalah bagian daripada bulan haram. Kalau sudah bagian daripada bulan haram, berarti para alim ulama, lebih-lebih para sahabat berangkat dari ayat ini nyuruh gaspol untuk ibadahnya dan rem banget untuk maksiatnya. Karena berlipat-lipat segalanya, baik nilai kebaikan maupun nilai maksiatnya. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian kalau secara spesifik adakah amalan Ustadz? Itu kan secara umum, termasuk puasa di bulan Rajab, berarti boleh atau tidak Bapak Ibu? Dari hari pertama, kedua, ketiga, intinya memperbanyak puasa-puasa. Niat ingsun puasa Rajab sunnah lillahi ta'ala, boleh atau tidak? Boleh. Para alim ulama salaf boleh. Mana dalilnya kalau ditanya? Ya ini tadi. Ayat ini dengan pemahamannya para sahabat dan para tabi'in, diantaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Puasa kira-kira termasuk ibadah nopo boten? Ketaatan atau tidak? Oke, kalau sudah mangguk-mangguk lebar. Kemudian Bapak Ibu, minimal dalil umum sudah paham. Ustadz, apakah ada hadis tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa Rajab full umpamanya, atau memperbanyak puasa Rajab selain Daud? Umpamanya nunggu amalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti mengartikan sunnah hanya amalan Rasul. Padahal semua ahli hadis, siapapun yang pernah kuliah, akademisi dalam kuliah hadis, maka sunnah adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Segala yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk pertama ucapan, amalan, takrir, sifat Rasulullah terkait khalqiyah fisik beliau maupun khuluqiyah akhlak kebiasaan kecil-kecil beliau. Lah kalau hanya terpaut amal berarti sunnah amalannya Rasul, tidak. Harus difahami min qaulin, ucapan-ucapan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu terkait sunnah. Juga kita merujuk kepada sebelum sunnah adalah Al-Quran. Ini termasuk kita berdalil dengan Al-Quran. Kalau dalil sunnahnya apa Ustadz? Kalau tidak sampai amalan. Naam. Ada seorang sahabat yang bernama Mujibah Al-Bahili. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang dalam keadaan lumayan gemuk lah, nah, seperti beliau ini, masya Allah, subur. Tiba-tiba setelah pamitan setahun nggak ketemu, nemu Rasulullah SAW untuk kedua kalinya. Nanya Mujibah Al-Bahili, ada yang mengatakan bapaknya Mujibah, bukan Mujibahnya. Apapun itu, Mujibah atau bapaknya ini yang ketemu Rasulullah SAW di tahun keduanya bertanya, ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Apakah engkau tidak mengenal diriku? La, man anta? Sinten sampean ini? Tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait hadis, dalil hadis bukan dalil Al-Qur'an. Kemudian, man anta? Sinten sampean iki? Aku adalah Al-Bahili ya Rasulullah, yang tahun kemarin loh sempat ketemu panjenengan. Oh iya, saya ingat. Loh, kenapa? Apa berubah hayatuka? Keadaanmu kok nampak sangat jelas berubah. Sekarang tambah krempeng rak karuan. Kemudian beliau menjawab, aku tidak pernah makan untuk waktu siangnya ya Rasul, hanya makan malamnya. Artinya apa? Setiap hari puasa. Setiap hari puasa paling makan seuprit untuk buka sahur jika memang sahur. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa engkau zalim kepada dirimu? Tanya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sum yauman fi kulli syahrin. Puasa satu hari dalam setiap bulan itu sudah bagus. Ya Rasulullah, protes, zidni ajiduni aqwa min dzalik. Tolong tambahi lagi perintah khusus aku dari engkau, puasa sunnahku ya Rasulullah, aku lebih kuat insyaallah. Ya sudah, sum yaumaini min kulli syahr, 2 hari. Zidni ya Rasulullah, sum salatan min kulli syahr, puasalah 3 hari setiap bulan. Zidni ya Rasulullah. Nah setelah itu kalimatnya Rasul, penting ini, sum minal hurum watruk. Ini dalil yang sahih kaitannya puasa, memperbanyak puasa di bulan Rajab. Ini yang benar-benar sudah artinya paling tinggi derajat sunnah atau hadisnya yang dipakai terkait sunnah puasa di bulan Rajab. Kalimatnya Rasulullah SAW, sum minal hurum
puasalah di antara atau selama bulan haram. Bagian min itu bagian, artinya tidak semuanya, lebih tepat tidak semuanya, sebagian daripada bulan haram. Artinya setiap kali nemu bulan haram, apakah Rajab, apakah bulan haram, apakah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka puasalah. Watruk, akan tetapi sebagian tinggalin maksudnya bagaimana? Tidak puasa juga. Oke. Dan kalimatnya Rasul diulang sambil jari-jarinya seperti ini. Saya sampaikan seperti sanadnya. Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Kemudian dibuka lagi 3 kali. Maksudnya kira-kira apakah hanya memerintahkan puasa 3 hari sunnah taktil di antara bulan Rajab? Kira-kira bagaimana? Pertanyaan saya, bulan Rajab umpamanya 29 hari seandainya. Kemudian Rasulullah SAW dengan kalimat puasalah dan tidak puasa, puasalah dan tidak puasa, puasalah dan tinggalkan tidak puasa 3 kali. Apakah itu artinya nyuruh puasa 3 hari taktil maksimalnya untuk bulan Rajab? Tidak, jelas tidak. Kalau tekstual ya ludah lebar, harus perhatikan dan kaitkan dengan kalimat sebelumnya. Rasul menyuruh sallallahu alaihi wasallam, hai al-Bahiri, puasalah 3 hari setiap bulan. Sudah disinggung di awal. Ya Rasulullah, zidni, tambahi aku lebih kuat insyaallah lebih daripada 3 hari setiap bulannya. Kemudian ya sudah, khusus bulan haram. Artinya bukan hanya 3 hari, tapi perbanyaklah khusus di bulan-bulan haram puasa. Niat ingsun puasa sunnah Rajab lillahi ta'ala. Niat ingsun puasa Muharram lillahi ta'ala. Niat ingsun puasa Dzulqa'dah atau Dzulhijjah lillahi ta'ala. Inilah hadis riwayat siapa? Abu Dawud dan An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala. Sampai sini kira-kira jelas? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu secara umum ayatnya jelas, hadisnya jelas, yang nyuruh di bulan Rajab, tersirat dalam bulan Rajab, perbanyak taat, lebih-lebih puasa sunnah. Ngemeng-ngemeng dikasih waktu sampai jam berapa Ustaz? Isyraqna syuruk jam berapa nanti? Jam 6 kurang 3. Kita lebihkan 10 menit atau tidak biasanya? Dilebihkan 10 menitan ya. Oke. Berarti masih ada waktu sekitar 30 menit lebih sedikit lah. Itu secara umum. Artinya saya berharap ini dalil-dalil sahih, ayat maupun hadis yang sudah tidak terbantahkan lagi. Jika ada yang protes, sampaikanlah cerita itu dan ayat-ayat tersebut. Kalau secara spesifik, hadis-hadisnya baru benar, sebagiannya dhaif, sebagiannya hasan li ghairihi, sebagiannya maudhu, palsu dan macam-macam. Nah, itu baru kita bahas. Yang pertama saya ambil dari kitab Al-Adab fi Rajab. Mungkin nanti kombinasi dengan dalil yang dari kitab Ibnu Asakir yang beliau menyebutkan sanadnya fulan sampai Rasulullah SAW. Tapi kalau dibaca semuanya kesyuen. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, wa bi asanidi al-muttasilah, melalui sanad-sanad saya Al-Faqir Mufti Syafi'i al-Muttasilah yang bersambung ila muallifil kitab, kepada pengarang kitab, baik Syekh Al-Mulla Ali Al-Qari maupun Ibnu Asakir maupun Ibnu Hajar Asqalani rahimahumullah taala. Qala, yang pertama langsung saja, wa qad rawa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis, wa Ibnu Asakir dan Ibnu Asakir, ulama yang wafat 571 Hijriah dari Damaskus tadi, karena beliau Imam Ali Al-Qari kan memang wafat di 1014 Hijriah tadi. Senior jauhnya adalah Syekh Ibnu Asakir tadi. Wa Ibnu Najjar an Anasin, dan Ibnu Najjar meriwayatkan hadis dari sanad sampai an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Singkat. Kalau di kitab yang lain di Ibnu Asakirnya jelas sanadnya. Kemudian qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk bulan Rajab, sudah masuk maghrib bulan Rajab pertama kali, hari pertamanya, qala, maka beliau
memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Saya dapat sanad 2. Allahumma barik lana fi Rajaba, itu juga benar, ada sanadnya. Tapi sanad yang paling masyhur, yang paling kuat secara ilmiah adalah Rajabin. Saya ulangi, Rajaba betul jika diniatkan itu adalah alamiyah, hukmiyah, alam yang secara hukum saja, kembali kepada aslinya Rajaba, Arjab, Arajibah, itu artinya adalah keagungan. Artinya kita tidak menamai bulan Rajab. Rajab itu bukan alam hakiki, maka dia mamnu minas sorfi. Jadinya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba. Tapi kalau kita sudah meyakini itu bulan memang sudah punya nama Rajab, paham maksud saya? Artinya memang di antara 12 bulan itu salah satunya memang punya nama yang sudah paten, namanya adalah Rajab. Jika kita meyakini seperti itu, maka sudah harus Rajabin. Nah, di situ loh letaknya, apakah kita meyakini, mengimani itu alam hakiki, alam maksudnya nama, sebutan, ataukah alam yang hukmi saja. Kalau dibahas ke dalamnya dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwunya malah kesyuan, malah bingung nantinya. Intinya boleh Allahumma barik lana fi Rajabin, itu yang paling masyhur, paling banyak sanadnya. Juga boleh Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami selama bulan Rajab, selama bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada bulan suci Ramadan. Secara sanad jamaah, kitab apapun seluruh dunia, kitabnya apa saja, ketika membahas hadis ini tentang doa ini, maka di antara sanadnya adalah melewati Zaidah ibnu Abir Raqqad. Zaidah ibnu Abir Raqqad. Artinya gini Ustaz, dari umpamanya dari Anas bin Malik, kemudian atau dari sahabat yang lain sama-sama menceritakan hadis ini, kebanyakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian menceritakan kepada beberapa tabi'in, kemudian beberapa tabi'in kepada beberapa tabi'in. Nah, beberapa tabi'in ternyata yang mentransfer dari tabi'in hanya satu orang yang bernama tadi Zaidah ibnu Abir Raqqad. Setelah itu baru viral, mutawatirah berbagai generasi-generasi. Artinya mata rantai sanad dari hadis ini ada yang hanya satu orang toktil yang tahu atau yang mentransfer hingga yaumul qiyamah. Belum pernah didapati hadis tentang ini selain beliau, selain satu orang ini. Sehingga disimpulkan dalam ilmu hadis, kalau sanadnya ada hanya satu orang saja, dihukumi hadis ahad atau khobar ahad. Ustadz, bukannya Imam Al-Baihaqi atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memberikan sanad yang beda dengan ini? Iya, tapi disepakati semua ahli hadis rancau, karena yang jauh lebih senior ternyata dapat hadisnya dari junior banget. Atau disepakati ahli hadis yang senior ini, saya nggak perlu nyebutin nama-namanya satu persatu, rasanya dalam sejarah tidak pernah ketemu yang junior ini. Itu ketemunya. Sehingga tersepakatilah sanad Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan sampai Rasulullah SAW hanya lewat satu orang yang bernama siapa tadi? Zaidah ibnu Abir Raqqad. Nah, Ustaz, hadis ahad satu orang sanadnya atau khobar ahad apakah tidak makbul, tidak diterima? Semua ahli hadis mengatakan makbul, diterima jika sanadnya, artinya beliau adalah tidak punya illah, tidak punya cacat dalam keilmuan hadis beliau, tidak terkenal dusta, kemudian dan macam-macamnya. Nah, beliau ini tidak terkenal dustanya, tapi banyak ahli hadis yang menyampaikan beliau itu majhul,
Majhul itu nggak terketahui bagaimana biografinya yang lebih tepatnya. Bisa dipahami? Sehingga dari status beliau majhul di kalangan ahli hadis ini loh, akhirnya tidak heran. Kita tidak heran secara ilmiah hadis ini dianggap hadis yang dhaif bagi mereka yang merasa saya tidak kenal babar belas wong iki. Imam An-Nasa'i pun seorang ahli perawi hadis, aku nggak kenal sama sekali babar belas siapa itu Zaidah ibnu Abi Raqad. Bisa dipahami? Oke. Tapi kalau mengamalkan hadis ini boleh atau tidak? Kembali kepada hadis umum, ad-du'a'u ibadah. Untuk nengah-nengahi seandainya kita atau antum meyakini hadis ini adalah dhaif, maka diamalkan. Tapi tidak sampai mengimani benar-benar Rasulullah SAW kerap kali mengucapkan hadis ini. Jika memang panjenengan kebetulan condong fanatik kepada mereka ahli hadis rahimahullah ta'ala yang meyakini sanadnya ada yang majhul, yaitu Zaidah ibnu Abi Raqad. Tapi sisi lain ada yang komentari ketidaktahuan sebagian ahli hadis tentang status beliau orang soleh atau tidak, kadzab atau tidak, soduk atau tidak, sikoh atau tidak, bukan berarti langsung bisa dicap, diklaim, di ACC orang itu adalah punya cacat bla 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 bla. Bisa dipahami? Oke, mangguk lebar. Itu yang pertama. Ternyata ketika sudah masuk bulan Rajab, berdasarkan hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Asakir dan lain sebagainya, Rasul kerap kali berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ustadz, oke. Nama-nama Rajab adakah selain Rajab itu sendiri? Betul. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Tabyinul Ujab fi Fadaili Syahri Rajab ada 18 nama bulan Rajab. Ada Rajabun Al-Murajjab. Rajab sendiri artinya Bapak Ibu mu'azzam, yang diagungkan. Sebelum Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW, Rajab itu sudah mu'azzam, sangat amat dimuliakan oleh orang-orang zaman jahiliyah. Di antara bentuk mereka memuliakan bulan Rajab itu apa sebelum datangnya Islam, syariat Islam? Pertama, suka bersedekah, berbagi nyah di bulan Rajab. Itu yang pertama, orang-orang jahiliyah. Yang kedua adalah menyembelih, kemudian perbanyak penyembelihan kurban di bulan Rajab. Yang ketiga adalah berpuasa. Dan itulah yang disampaikan dinukil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ulama Syafi'iyah, ulama kita. Berangkat daripada pertanyaan saya, barangkali lebih manfaat juga. Insya Allah panjenengan tahu tentang sunnah puasa, sunnah bulan Sya'ban. Rasulullah SAW dikisahkan dari Usamah bin Zaid termasuk Aisyah radhiallahu anhuma memperbanyak puasa Sya'ban. Bahkan dawuhnya Siti Aisyah, karena Rasulullah SAW yasumu Sya'bana kullah, pernah tapi tidak sering. Artinya pernah berpuasa sunnah Sya'ban lillahi ta'ala 1 bulan full non stop dari awal sampai akhir, lanjut bulan Ramadan. Rasulullah pernah seperti itu, hanya pernah, bukan sering. Sedangkan yang sering adalah sabda dawuhnya Siti Aisyah, illa qalila, ada tambahan, kana yasumu Sya'bana illa qalila, kecuali sedikit sekali yang tidak berpuasa di antara bulan Sya'ban. Sedikit dalam bahasa Arab, bahasa nahwu kita adalah 1 hari atau 2 hari. Kalau 3 hari ke atas sudah jamak atau qalil jamak. Bisa dipahami nggih? Ini hadis sudah tak terbantahkan. Ini hadis yang familiar, tapi pemahamannya yang terkadang maaf, jika tekstual tidak dalam pemahamannya, akhirnya muncul pendapat mana dalil puasa sunnah bulan Rajab kalau Sya'ban ada. Nah ini yang macam orang-orang yang tekstual. Ternyata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama-ulama Hanabilah, ulama madhab Hambali dan madhab Asy-Syafi'i, dari hadis rajinnya puasa sunnah di bulan Sya'ban, ketika ditanya
Ya Rasulullah, kenapa aku tidak melihat engkau berpuasa sunnah sebanyak atau serajin atau seperhatian engkau seperti di bulan Sya'ban? Rasul jawabannya seperti ini. Yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh manusia, dalam kurung para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Kebanyakan para sahabatku itu lupa fadilahnya bulan Sya'ban. Taunya atau sekedar mereka asumsinya, mindset para sahabat saat itu masih, kata Rasul, hanya bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Disinggung Rajab dan Ramadan. Saya tidak bahas lagi fadilah bulan Sya'ban setelahnya. Itu poin pembahasan bulan Sya'ban, nantinya malah melebar. Saya mengajak panjenengan memahami betul bagaimana kalimatnya Rasulullah SAW. Banyak manusia, para sahabat lupa tentang bulan Sya'ban. Mindset mereka hanya bulan yang terletak antara itu Rajab dan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul menyinggung bulan Rajab dan bulan Ramadan. Mengapa? Karena bulan Ramadan sudah sepakati sangat amat mulia, segala kebaikannya berlipat-lipat, perhatiannya para sahabat sangat intens, sangat luar biasa pada bulan Ramadan. Juga kenapa disinggung bulan Rajabnya? Karena bulan Rajab dari sebelum lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang zaman jahiliyah menaruh perhatian gaspol di bulan Rajab dengan cara yang berbeda-beda, dengan berbagi wahweh nyah-nyah sedekah, kemudian dengan menyembelih kurban, termasuk puasa, bahkan non-stop 1 bulan full bulan Rajab. Orang-orang zaman jahiliyah menaruh perhatian puasa seperti itu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati kebanyakan para sahabat masih perhatiannya bulan Rajab, rajin puasa, itulah yang tersirat. Itulah pemahaman para alim ulama salaf dan khalaf, bahwa disinggung Rajab tersirat informasi histori bahwa para sahabat masih suka banyak puasa di bulan Rajab. Tapi ternyata Sya'ban, Sya'ban saja kok. Enggak. Kemudian Ramadan baru mulai gaspol lagi. Gaspol bulan Rajab karena memang sudah terbawa-bawa dengan sejarah sebelumnya. Kemudian Ramadan memang jelas syariat Islamnya. Ternyata Sya'ban, itulah kenapa Rasulullah SAW menyuruh aku puasa sebanyak-banyaknya bulan Sya'ban seperti halnya di bulan Rajab. Artinya jika panjenengan para sahabat sudah biasa puasa sunnah Rajab yang banyak, jangan berhenti, lanjut lagi gaspolnya untuk puasa sebanyak mungkin di bulan Sya'ban, lanjut full untuk bulan Ramadan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah, ini Pak Mutahar wasarah paham ini. Bukan berarti bulan Rajab terlarang, Rasulullah tidak mengamalkan, hanya bulan Sya'ban. Ini tekstual. La haula wala quwwata illa billah. Lanjut Ustaz. Nama lain bulan Rajab sekaligus tersirat keutamaan atau keistimewaan bulan Rajab selain tadi mu'azzam adalah Rajab al-Asam. Rajab yang tuli atau tak terdengar. Kenapa bulan Rajab dijuluki bulan asam oleh para alim ulama? Karena zaman jahiliyah itu sudah ada, sebelum Islam datang di bawah Rasulullah SAW. Kalau sudah masuk hari pertama bulan Rajab, mereka sudah biasa menaruh perai, perang-perangan, ceker-cekeran, apapun senjatanya taruh di tempatnya, nggak dipegang-pegang. Sehingga tidak terdengar di bulan Rajab itu, bulan Rajab yang disebut bulan tuli tadi, tang-teng pedang itu loh, lontang-lontang pedang itu gak terdengar, sehingga disebut al-asam. Atau alasan daripada disebut al-asam, para alim ulama berkata, saking rajinnya gaspolnya para malaikat-malaikat Allah seluruhnya
untuk bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, sehingga gemuruhnya para malaikat ini loh yang seolah-olah menutupi telinga para manusia daripada bisikan-bisikan atau hiruk pikuk duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Sekaligus itulah Rajab Mu'azzam dimuliakan oleh orang jahiliyah, juga para malaikat memuliakan dengan banyak tasbih, dzikir dan sebagainya. Kemudian lanjut, ini yang kedua, riwayat Al-Baihaqi rahimahullah taala dari Aisyah radhiyallahu anha, wa qala raf'uhu munkar. Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan hadis dengan sanad Aisyah berpendapat hadis rafa'nya, hadis marfu'nya, status marfu' adalah mungkar, diingkari. Bukan hadisnya diingkari loh ya, tapi hadis yang diyakini ini benar-benar dari Rasulullah SAW, itu loh Imam Al-Baihaqi sendiri yang meriwayatkan hadis ini menganggap itu adalah sebuah kemungkaran. Nah terus yang betul bagaimana? Ini hadis adalah mauquf, bukan marfu'. Mauquf itu artinya apa? Terputus, muwaqaf, mauquf, berhenti, stop pada sahabat saja. Maksudnya apa? Ini pendapat murni daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis kedua tentang fadilah bulan Rajab atau keistimewaan bulan Rajab. Siti Aisyah mengatakan apa sih? Inna Rajaban syahrullah. Sesungguhnya Rajab itu bulane Gusti Allah. Kalau di dalam kitab karangannya Imam Ibnu Asakir ya apa? Aisyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tanpa dikasih keterangan apa Imam Al-Baihaqi menganggap adalah raf'uhu munkar, tidak seperti itu. Tapi kalau di kitab-kitab yang lain Imam Al-Baihaqi ada nukilan dari beliau menilai marfu'nya adalah munkar. Sesungguhnya Rajab bulane Gusti Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun nama, apapun zikir, kalau sudah dikaitkan, disandarkan, dilengketkan dengan lafzul jalalah Allah, berarti memiliki keistimewaan yang lebih daripada yang lain. Pernah saya sampaikan, la ilaha illallah itu menjadi mulia karena kalimatnya Allah ada di situ. Alhamdulillah menjadi mulia itu zikir karena ada kalimat Allah di situ. Bahkan hadis yang panjang, ada salah satu manusia nanti di yaumil akhir mendapatkan catatan amal, ternyata isinya maksiat kabeh dari halaman pertama sampai akhir. Kemudian Allah bertanya 4 hal dan dijawab dengan pasrah, enggak, sudah sering saya sampaikan. Pada ujungnya catatan amal yang penuh maksiat tadi ditimbang dalam mangkok mizan yang satu, kemudian yang satunya lagi kertas yang tertuliskan la ilaha illallah, yang orang tersebut pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lebih angglek kertas yang tertuliskan kalimat la ilaha illallah. Pada ujung cerita hadis riwayat Abu Dawud ini rahimahullah taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagaimana mungkin yusaqqalu ala ma fihi lafzu Allahu azza wa jalla atau kama qala, bagaimana mungkin ada sebuah timbangan yang bisa mengalahkan sesuatu jika sesuatu itu tadi ada kalimat Allah. Bisa dipahami? Oke, itu kait-kaitannya tentang apapun kalau sudah disandarkan dengan kalimat Allah maka memiliki sesuatu yang mulia. Wa yud'a al-asam, dan dijuluki itu bulan Rajab dengan al-asam. Kata Siti Aisyah, mengapa? Lanjut Siti Aisyah radhiyallahu anha, kanatil jahiliyatu idza dakhala Rajabun yu'attiluna aslihatahum wa yad'unaha. Jika sudah masuk bulan Rajab, orang-orang jahiliyah perai dulu dari perang mereka, menaruh senjata mereka. Fakanan nasu ya'manun, dan orang-orang zaman jahiliyah merasa aman. Wa ya'manus sabil, jalan-jalan pun aman. Wala yakhafuna ba'dahum ba'dah hatta yang qadiyah, dan satu dengan yang lain, sebagian kepada sebagian yang lain ora wedi babar belas. Kenapa? Gak mungkin ada pertikaian atau peperangan kalau sudah bulan Rajab, hatta yang qadiyah, sehingga selesai bulan Rajab. Inilah salah satu cerita dari Siti Aisyah
memuliakannya bagaimana orang jahiliyah kepada bulan Rajab. Sudah mulia sebelum syariat Islam, cuman diluruskan, dibenahi oleh Rasulullah SAW melalui syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Juga terkenal bulan Rajab adalah al-asab. Al-asab itu artinya tumpah. Kenapa para alim ulama menyebut Rajab adalah bulan asab, tumpah? Karena tusabbu fihi rahmah wa tuktabu fihi an-ni'am. Karena rahmati Gusti Allah tumpah luber-luber banjir ketika bulan Rajab. Nah, tersirat dari kalimat-kalimat para alim ulama seperti ini, yuk gaspol rajin ibadai dalam rangka nampung sebanyak-banyaknya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, masih ada waktu Ustaz? Hadis yang ketiga, Dzakara Abul Fath ibn Abil Fawaris fi amalihi anil Hasan. Imam Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan tapi mursalan. Imam Al-Hasan Al-Basri itu beliau seorang tabi'in dari Mekah. Kemudian mursalan, hadisnya mursal. Mursal itu apa? Lepas, putus. Artinya antara Imam Al-Hasan dengan Rasul SAW tidak terketahui hadisnya di kitab-kitab lewat sanad sahabat siapa ini. Nah, itu disebut mursal. Artinya entah karena Imam Al-Hasan Al-Basri lupa lewat siapa-siapa namanya, ataukah memang Imam Al-Hasan Al-Basri memang berfatwa sendiri. Wallahu a'lam. Apa ucapannya dalam hadis ini? Rajabun, Rajab itu rata-rata Rajabun bukan Rajabu. Rajabun syahrullah, bulan Gusti Allah, wa Sya'banu syahri, Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadhanu syahru ummati, Ramadan adalah bulan umatku. Allahu akbar. Kemudian yang keempat dari Sa'id Asy-Syami radhiyallahu anhu. Hadisnya bagaimana? Inna Rajaban syahrun 'azim. Sesungguhnya Rajab itu adalah bulan yang agung. Tudha'afu fihil hasanatu, dilipat gandakan nilai-nilai pahala-pahala setiap al-hasanat, semua al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Man shoma, nah ini barang siapa yang berpuasa yauman minhu, satu hari saja dari bulan Rajab, kana kasiyami sanatin, maka nilai pahalanya seperti puasa 1 tahun dalam kurung puasa sunnah. Puasa sunnah. Oke, rawahu Ar-Rafi'i, ini adalah diriwayatkan Imam Ar-Rafi'i. Bapak Ibu yang dimati Allah, ini kalau dilihat dari secara ilmiah, Sa'id ini adalah namanya Sa'id Asy-Syami. Bapaknya dari Syekh Abdul Aziz. Lah, Syekh Abdul Aziz ini mengajari satu murid tulen yang bernama Abdul Ghafur Abu Sobah ibnu Abdul Aziz, anaknya sendiri. Lah, anaknya ini cucu dari Sa'id Asy-Syami inilah yang paling banyak mentransfer hadis ini. Dan ternyata kata Imam Abu Nuaim, beliau ini termasuk yang siqah, termasuk menilai mursal. Saya ulangi, Syekh Abu Nuaim yang terkenal siqah mengatakan hadis ini mursal. Mursal tadi bagaimana? Tidak terketahui sanadnya lewat sahabat siapa. Pokoknya hanya dari ulama tabi'in Sa'id Asy-Syami, yaitu bapak dari Syekh Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, lanjut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan sebuah hadis yang marfu. Nah, ini yang sudah disampaikan. Kalau sudah marfu dari kalangan Ibnu Abbas, rodok naik pangkat. Karena memang para alim ulama berkata hampir keseluruhan hadis yang membahas secara spesifik keutamaan bulan Rajab adalah dhaif atau maudhu'. Kalau toh dhaif, tidak mengapa diamalkan ketika memang ketahuan tidak terlalu dahsyat kedhaifannya. Apalagi dhaif melalui sanad para sahabat yang berbeda, akhirnya saling menguatkan. Kalau sudah saling menguatkan minimal 3 para sahabat saja sudah naik, bukan lagi dhaif tapi hasan.
hasan li ghairihi. Bisa difahami itu dalam ilmu hadis. Ternyata alhamdulillah ada hadis yang marfu yang disampaikan oleh pakar hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana bunyi hadisnya? Shaumu awwali yaumin, puasa hari pertama min Rajabin dari bulan Rajab, hari pertamanya adalah kafaratu salati sinina, kafarat untuk dosa-dosa. Dalam kaitannya seperti Imam Nawawi meyakini dosa-dosa cilik kecil selama berapa tahun? Salasa sinina, 3 tahun. Berkah satu puasa di hari pertama bulan Rajab. Adapun hari keduanya adalah kafarat untuk 2 tahun. Wasalis kafaratu sanah. Adapun umpamanya hari pertama enggak puasa, hari kedua enggak puasa, hari ketiga bulan Rajab kok puasa sunnah Rajab lillahi ta'ala, maka salah satu keistimewaannya adalah mendapatkan kafarat dosa selama 1 tahun. Nah terus kalau hari keempat atau hari belasan atau hari yang ke-20 ke atas, summa kullu yaumin syahrun. Adapun sisanya 4, 5, 6, 7 dan seterusnya adalah kafarat untuk 1 bulan dosa-dosa kecil kita. Wallahu a'lam bishawab. Akhrajahu, ini hadis diriwayatkan pula oleh Syekh Abu Muhammad Al-Khallal tadi dalam kitab Fadailu Syahri Rajab, keistimewaan bulan Rajab, dan beliau terkenal ahli hadis yang siqah. Ini termasuk yang cukup kuat hadisnya. 1 hari fadilahnya diantaranya menghapus dosa 3 tahun, hari yang kedua adalah 2 tahun, hari ketiga adalah 1 tahun, sisanya menghapus dosa-dosa 1 bulan. Mangguk-mangguk tak anggap lebar. Kemudian yang keenam, hadis yang keenam. Per hadis rata-rata per kitab ada 20 hadis. Gak mungkin kita baca semuanya. Ini baru 1 kitab 6 hadis tok nih ceritanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu marfu'an. Nah, kalau ini dari Sayyidina Anas bin Malik yang statusnya marfu', diyakini Imam Anas bin Malik benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya. Apa itu? Hadis ke-6 ini, inna fil jannah nahra, sesungguhnya di dalam surga itu ada sungai, yuqalu lahu Rajabun, nama sungai itu adalah Rajab, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih airnya daripada susu, wa ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Man shoma yauman, barang siapa yang puasa 1 hari tanpa dibahas hari pertama atau kedua, yang penting ada 1 hari puasa sunnah di bulan Rajab, min Rajabin, dari bulan Rajab, saqahullahu, maka Allah bakal memberikan izin minum kepada dia min dzalikan nahri, dari sungai tersebut. Hadis ini kata Syekh Al-Mulla Ali Al-Qari, seorang ahli qiraat, ahli hadis ini, diriwayatkan pula Imam Al-Baihaqi dan Asy-Syairazi rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja kajian dari sebagian ahli hadis, di dalam sanadnya itu ada yang namanya Mansur ibnu Yazid. Mansur ibnu Yazid itu, ya sebagian alim ulama hadis menganggap majhul. Aku kok gak kenal ya? Kamu kenal? Aku kok gak kenal juga ya? Nah, disinilah akhirnya gak berani sampai tingkatan sahih atau hasan bagi mereka-mereka yang benar-benar gak kenal siapa itu Mansur ibnu Yazid, sehingga mengklaim hadis adalah dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masih lanjut atau cukup? Gimana Ustaz? Cukup? Oke, barakallahu fikum. Saya ngikutin panjenengan. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti beliau-beliau yang menjawabnya, saya yang diam saja. Barakallah. Baru 6 sedikit, tapi mudah-mudahan manfaat. Masih ada 14 hadis lagi dari 1 kitab, belum kitab-kitab yang lainnya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan Ustaz? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis.
Tidak ada Ustaz? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa amalan salihan mardiyan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna bil amali salih. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.